Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Entrepreneurship akan menjelaskan tentang laporan Entrepreneur Fair kemarin terhadap produk kami yaitu WMB, Wonton Meatball. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kelompok kami, tim kami, visi misi, rincian anggaran, evaluasi, problem solving, lampiran foto kegiatan IF kemarin, proses produksi, dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama nih, tentang kami. WMB merupakan singkatan dari Wonton Meatball, yaitu merupakan jenis makanan yang saat ini banyak disukai masyarakat. Pada umumnya, wonton berisi ayam atau udang. Namun, WMB ini berinovasi untuk mengisi wontonnya dengan menggunakan kulit pangsit dan isian bakso daging sapi yang disajikan dengan taburan pangsit goreng dan chili oil yang dapat menambah cita rasa pedas. Wonton meatball hanya menggunakan daging sapi pilihan yang segar dan berkualitas tinggi, sehingga memberikan rasa yang lezat dan tekstur yang sempurna di setiap gigitannya. Lanjut ke visi misi. Ini tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rianita, ada Afifah Febriana, Devinta Adelia Putri, Sahira Putri Utami, dan Sabrina Ika Nabila. Lanjut, visi misi yang akan dibacakan oleh Saudari Vivi. Baik, saya akan menjelaskan visi misinya. Lalu di sini ada visi itu yang berisi kami menjadikan wonton sebagai jembatan kelezatan di setiap gigitan dan menyajikan wonton berkualitas tinggi yang memikat lidah pelanggan kami. Selanjutnya ada misi, yaitu pertama ada menghadirkan citra rasa baru dari wonton versi kami. Lalu kedua ada membuat inovasi jajanan baru di kalangan anak muda. Yang ketiga itu memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pelanggan. Dan yang terakhir menjaga kualitas produk supaya menjadi produk berkualitas. Next slide. Ya, selanjutnya saya juga akan menjelaskan rincian anggaran, yaitu dari rincian peralatan. Ada paper bowl yang seharga 40.000 untuk satu packnya. Selanjutnya ada sendok plastik di harga 4.000 untuk satu packnya, dan di sini kami menggunakan sebanyak 2 pack. Selanjutnya ada kompor portable plus gas portable yang di harga 115.000. Lalu ada wajan di harga 40.000 untuk satu piecesnya. Lalu ada panci kukus di harga 60.000, spatula di harga 7.000, pencapit 7.000, plastik ziplock kita di harga Rp3.000. Selanjutnya kita juga membutuhkan kantong plastik untuk sampah di harga Rp10.000 untuk satu packnya. Jadi seluruh total untuk rincian peralatan itu ada di harga Rp290.000. Selanjutnya kita juga ada bahan baku untuk membuat wontonnya. Itu pertama kita membutuhkan kulit pangsit seharga Rp10.000 untuk satu packnya. Lalu kita membeli kulit dimsum seharga Rp11.000 dan kita menggunakannya itu sebanyak 6 pack. Jadi seluruh totalnya itu di harga Rp66.000. Selanjutnya kita juga membeli daging sapi di harga Rp140.000 untuk 1 kilogramnya, tepung tapioka seharga Rp10.000 di setengah kilogram. Lalu ada cabai kering bubuk di harga Rp15.000 di 50 gram, ebi Rp10.000 di 100 gram. Lalu minyak goreng Rp20.000 untuk 1 liternya. Lalu ada kecap asin di harga Rp8.000 satu pieces. Lalu ada bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp5.000 di seperempat kilogram. Lalu ada daun bawang di harga Rp5.000. Selanjutnya ada kaldu bubuk seharga Rp8.000 di satu pieces. Lalu ada garam di Rp4.000 satu piecesnya. Gula di harga Rp5.000 seperempat kilogram. Lalu ada bubuk itu kita membutuhkan 3 pieces dan per piecesnya itu di harga Rp1.000. Jadi kita totalnya itu Rp3.000 dan keseluruhan total per hari kami itu untuk pelonggaran bahan baku saja itu di Rp314.000. Untuk total per bulannya kita kalikan 30 hari di jumlah Rp9.420.000. Lalu itu masih di luar harga jual
produk kami. Jadi kami itu menjual produk kami itu di harga Rp12.000 di acara IF kemarin. Lalu kita mendapatkan keuntungan sebanyak Rp420.000. Begitu. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan problem solving awal yang akan dijelaskan oleh saudari Sahira Putri. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan, standar, atau harapan tertentu yang telah tercapai. Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Nah, pada kegiatan Entrepreneur Fair kemarin, kami sudah melakukan evaluasi yang sudah dijabarkan berikut ini. Yang pertama itu ada hal positif yang didapatkan dari Entrepreneur Fair. Yang pertama, menambah wawasan bisnis. Kami mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia bisnis, termasuk aspek pemasaran, manajemen, dan operasional. Yang kedua, membangun koneksi. Acara ini dapat membangun jaringan dan koneksi dengan sesama mahasiswa, mentor, dan pelaku bisnis lainnya yang dapat bermanfaat untuk masa depan kami nanti. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Terlibat dalam Entrepreneur Fair mendorong kami untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada kelebihan yang mensupport pelaksanaan Entrepreneur Fair. 1. Stand atau booth yang sudah disiapkan panitia untuk pelaksanaan Entrepreneur Fair atau IF kemarin. Kedua, kerjasama tim yang baik, seperti menggunakan pakaian dengan warna yang sama, seperti kami yang menggunakan warna merah dan hitam sesuai tema kami itu. Lalu, kami juga menggunakan pengeras suara seperti TOA untuk mempromosikan produk kami agar dapat menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, acara dapat berjalan dengan baik dan lancar karena rundown yang sudah kami susun dengan baik juga. Selanjutnya ada kelemahan yang membuat pelaksanaan Entrepreneur Fair tidak optimal. Yang pertama, faktor cuaca yaitu hujan. Pada saat pelaksanaan Entrepreneur Fair atau IF kemarin, terjadi hujan sehingga keadaan menjadi sangat tidak kondusif. Yang kedua, para pembeli yang langsung mengunjungi stand atau booth saat tim kami masih melakukan persiapan, sehingga mengakibatkan fokus tim kami menjadi terbagi. Lalu yang ketiga, terbatasnya ruang gerak kami karena stand atau booth yang disediakan terlalu kecil dan hanya menyediakan satu meja dan satu kursi saja. Selanjutnya, problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah hambatan atau masalah yang sedang dihadapi. Pada saat persiapan sampai pelaksanaan kegiatan IF kemarin, kami menemukan beberapa masalah yang kami alami, yaitu 1. Kekurangan kulit dimsum, 2. Membuat chili oil, 3. Packing chili oil, 4. Intensitas api kompor kurang besar, 5. Fokus terbagi saat banyak pembeli, 6. Wonton lengket dan isian rusak. Mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Saudara Sabrina. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu kekurangan kulit dimsum, di mana kami menemukan problem kekurangan kulit dimsum dan tidak ada toko yang menjualnya karena sudah tutup. Lalu kami memiliki solusi di mana menunda pembelian hingga hari berikutnya saat toko dibuka kembali. Lalu yang kedua, membuat chili oil. Kami memiliki problem yang pertama, chili oil terlalu kering, lalu yang chili oil kedua terlalu asin. Kami memiliki solusi untuk chili oil yang pertama kami simpan untuk cadangan. Lalu yang kedua, untuk chili oil yang kedua ini kami simpan untuk kemudian dicampur pada saat membuat chili oil selanjutnya. Lalu kami juga saat membuat chili oil ketiga, kami mengurangi garam dan gula. Setelah itu dicampur dengan chili oil yang kedua tadi, sehingga rasanya memuaskan dan kami berhasil menemukan resep yang pas sesuai dengan standar dari wonton meatball. Lalu yang ketiga ada packing chili oil.
yang dimana kami menemukan problem chili oil bocor saat dikemas dalam ziplock. Lalu kami memiliki solusi untuk mengganti kemasan ziplock dengan toples yang lebih tahan minyak. Dan kami juga menambahkan chili oil ke wonton langsung pada saat di tempat penjualan untuk menghindari adanya kebocoran. Next. Yang keempat, ada intensitas api kompor yang kurang besar. Kami menemukan problem di mana intensitas api kompor kurang besar sehingga memperlambat proses memasak. Lalu kami memiliki solusi di mana kami meminjam kompor dan gas yang lebih memadai, dan kami menggunakan 2 kompor dan 2 panci untuk mempercepat proses pematangan dari wonton. Lalu yang kelima, fokus terbagi saat banyak pembeli. Nah, kami memiliki problem pada saat pembeli mulai datang, fokus kami terbagi karena banyaknya pembeli di awal pembukaan stand. Lalu kami memiliki solusi untuk bekerja sama secara efektif dalam tim untuk melayani pembeli. Dan kami membagi tugas dengan jelas di antara anggota tim untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Lalu yang keenam, wonton lengket dan isian rusak. Nah, problem kami yaitu wontonnya lengket satu sama lain, sehingga membuat isian bakso ini menjadi tidak berbentuk dan rusak. Lalu kami memiliki solusi di mana membungkus kembali isian dengan kulit wonton yang masih tersisa, dan menyimpan wonton dengan lebih hati-hati. Nah, mungkin untuk selanjutnya dengan memisahkan tiap wonton menggunakan lapisan plastik atau kertas minyak untuk mencegah lengket. Nah, ini dia lampiran foto kegiatan Entrepreneur Fair kemarin, dari mulai proses produksi, penjualan, dan juga ini beberapa konsumen kami yang beli wonton meatball. Hai guys, jadi hari ini kita membuat proses produksi wonton meatball yang akan kita jual di Entrepreneur Fair nanti. Namun sebelumnya kita akan belanja dulu. Nah, ini kita lagi di pasar untuk membeli alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan saat membuat wonton meatball nanti. Nah, pertama-tama kita membeli daging sapi. Kita membeli seperti adonan bakso seperti gitu guys, untuk isian wonton kita. Nah, ini dagingnya. Setelah itu kita membeli kulit dimsum, kulit pangsit, plastik, dan bahan-bahan lainnya di sini. Nah, ini adonan yang sudah jadi. Masukkan ke dalam kulit dimsum seperti ini dan diberi air sedikit agar dia merekat dengan baik. Nah, ini udah banyak yang kita buat. Setelah itu kita panaskan kukusan. Setelah panas, baru kita masukkan wonton ini. Kita kira-kira 8 karena satu porsi kita isi 8 guys. Nah, ini kita membuat topping pangsit gorengnya seperti ini, dipotong-potong untuk di atasnya nanti. Nah, kita panaskan minyak. Kalau udah panas, kita masukkan sedikit-sedikit agar dia tidak menempel. Lalu diaduk agar tidak gosong juga. Lalu, kalau sudah coklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini kita lagi buat chili oilnya guys. Jadi bahannya itu ada bawang merah, bawang putih, ada kaldu, gula, garam. Terutama bahannya minyak ya guys ya. Dan ada juga bubuk cabenya guys nih, seperti ini. Dan bahan yang paling pentingnya yaitu ebi atau udang kering guys nih, karena ini bahan paling penting untuk di chili oil. Nah, kita tambahkan gula sedikit.
Nah, ini sudah matang. Lalu kita masukkan ke dalam paper bowl. Seperti ini satu-satu agar tidak hancur. Kalau udah, nih kita masukkan chili oilnya di atasnya. Secukupnya ya guys. Nah, terakhir kita masukkan topping pangsit goreng di atasnya. Nah, habis itu ditutup kemasannya seperti ini. Baru deh dimasukin ke dalam plastik. Jangan lupa sendok sama tisunya ya guys. Selesai. Siap untuk dijual. Bye-bye. Oke, segitu sedikit cuplikannya, lalu kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudari Adel. Dipersilahkan. Sebagai usaha atau bisnis yang dijalankan oleh seseorang manusia, terkadang selalu dapat bertahan lama hingga sampai mengalami puncak keberhasilan. Keberhasilan suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang akan tergambar dari bagaimana seseorang tersebut menilai dan bersikap terhadap pekerjaan di dalam kehidupannya. Aktivitas produksi yang memakan waktu cukup lama dan harus dibuat secara fresh. Oleh karena itu, kami memandang etos kedisiplinan sangatlah diperlukan agar selalu dapat mempersiapkan diri terhadap mental, fisik pada tugas yang akan dijalankan secara tepat waktu demi kelancaran dan konsistensi selama proses produksi yang dijalankan secara produktif sehingga bisa memperoleh hasil produk yang baik. Dengan begitu kepuasan konsumen akan terjaga. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.